Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmadullah ta'ala wa ashkuruh wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah jalla jalaluh. Al khalqu khalquh wal amru amruh wal abdu abduh. Yahdi man yasha'u rahmatan wa fadla wa yadhillu man yasha'u hikmatan wa adla wa yahkumu bihaqqi hukmihi wa huwa ahkamul hakimin. Wa ashhadu anna sayyidan nabiyyin wa khatamal mursalin Muhammadan ibn Abdillah wa rasulih ba'asa bil huda wa dinil haqq fa akhraja bihi an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa fatahallahu bihi abwabas sa'adah fi dhilli ta'atillah wa abwabal jinan fil akhirati bi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ala ali baitihi wa sahabatihi ahli as-sidqi wal wafa wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya atas limpahan rahmat, taufik dan segala nikmat. Yang mana nikmat itu senantiasa Allah curahkan kepada kita dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, dan itu tiada putusnya. Maka sudah selayaknya kita selaku hamba yang ingin digolongkan sebagai hamba-hamba yang bersyukur, maka senantiasa bersyukur dan memuji hanya kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita secara kolektif semoga dimudahkan, diistiqomahkan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini izinkanlah khatib untuk mengajak terutama kepada diri khatib juga kepada jemaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana Allah perintahkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu perintahkan kepada kita selaku orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tentu artian sebenar-benar takwa ini sudah kita ketahui, yakni menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Dan sikap itu, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata larangan di situ sebenarnya bermakna perintah. Perintah apa? Agar kita senantiasa istiqomah berada di jalan takwa. Takwa seperti apa? Tentu takwa dengan sebenar-benar takwa menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Semoga Allah berikan kita komitmen dan keistiqomahan. Kalaulah kemarin kita dilahirkan dalam keadaan Islam, maka semoga nanti Allah matikan pula kita dalam keadaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada abad ketiga Hijriah, ada salah seorang ulama besar. Beliau bernama Al-Imam At-Tabari. Meriwayatkan satu kisah, kemudian mengabadikan kisah tersebut dalam kitab tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Kemudian tidak lama 4 abad setelahnya, yakni abad ke-7 Hijriah,
Ada seorang ulama besar pula meriwayatkan kembali kisah tersebut dalam kitabnya yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ulama tersebut bernama Al-Imam Al-Qurtubi. Tidak berapa lama selang 1 abad, yakni abad ke-8 Hijriah, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan kembali kisah ini dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim. Dan hadirin rahmati Allah, ternyata di awal abad ke-9, awal abad ke-20 kemarin, awal abad 20 kemarin, awal tahun 1900-an, ada salah seorang ulama berkebangsaan Mesir kembali meriwayatkan kisah ini di kitab tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Maraghi. Ulama tersebut bernama Muhammad Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Seberapa penting kisah itu tentu bisa kita baca, sangat pentingnya. Ketika para ulama di setiap zaman kembali mengulangnya kembali dalam kitab-kitab tafsirnya, dan ulangan itu diabadikan dalam kitab tafsir mereka. Tentu di sini ada yang sangat penting dari kisah tersebut. Yang harapannya ketika itu diabadikan dalam sebuah kitab, harapannya bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya, generasi yang membaca kitab tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen Jumat kali ini, tepat kiranya kembali kita perdengarkan kisah tersebut. Alkisah suatu hari, salah seorang sahabat mulia bernama Auf bin Malik Al-Asy'ari. Auf bin Malik Al-Asy'ari tergesa-gesa berlari kepada Rasul, menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, beliau mengadu tentang kepanikannya. Apa hal kepanikannya? Oh, ternyata di saat itu keluarganya sedang panik karena salah seorang anaknya yang bernama Salim itu sedang ditawan oleh musuh Allah pada saat itu, oleh orang kafir. Maka di tengah kepanikannya dia langsung menghadap dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Madza ta'muruni?" kata Auf bin Malik. Auf bin Malik langsung bertanya kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah sarankan kepada dirinya, katanya. Kemudian Rasulullah SAW langsung bertanya, langsung menjawab pertanyaan Auf bin Malik itu dengan jawaban, Ittaqillaha wasbir. Wahai Auf bin Malik, bertakwalah engkau dan tetaplah bersabar. Summa amuruka wa iyyaha, kata Rasulullah. Dan aku perintahkan kepadamu wahai Auf bin Malik dan beserta istrimu, antuksira biqauli la haula wala quwwata illa billah. Dan aku perintahkan kepadamu beserta istrimu untuk berbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Mendengar perintah itu, kemudian Auf bin Malik langsung kembali kepada istrinya dan mengatakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Respon istrinya adalah ni'ma ma amarna bi. Sungguh indah apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Kalimat ni'ma adalah kalimat takjub, kalimat kekaguman seseorang terhadap keindahan kebaikan yang diberikan kepadanya atau yang sedang disaksikannya. Maka pada saat ini sang istri langsung merasa takjub apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya. Ni'ma ma amarna bi. Maka tidak mengambil waktu lama, kemudian mereka berdua langsung larut dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Di tempat yang lain, hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan keajaiban kemudian terjadi kepada Salim bin Auf bin Malik Al-Asy'ari, anaknya tadi. Salim yang saat itu sedang ditawan oleh musuh merasakan sedikit demi sedikit ada keajaiban yang dialaminya. Keajaiban pertama adalah ketika belenggu yang biasanya itu sangat kuat diikat oleh kaum kafir pada saat itu sangat kuat, tiba-tiba ikatan yang selama ini mengikat dia tiba-tiba mulai merenggang ikatan tersebut. Para penjaga yang saat itu mengawasi para tahanan, malah pada tertidur. Sebagian pula ada yang tidak awas. Walhasil dua kesempatan itu dimanfaatkan oleh Salim bin Malik untuk kabur dari tahanan tersebut. Ketika sudah borgol sudah terlepas dari tangan, ketika penjaga sudah mulai tertidur, apalagi yang bisa kita lakukan kecuali kita melarikan diri dari tahanan tersebut. Maka inilah yang dilakukan oleh Salim
bin Auf bin Malik al-Asy'ari. Tidak sampai di situ, keajaiban lainnya. Ketika dia berusaha kabur dari kawasan tadi, kawasan kaum kafir tadi, dia melihat ada segerombol unta yang terikat pada sebuah kayu. Di benak Salim, oh, ini bisa saya jadikan kendaraan untuk kabur kembali ke pangkuan orang tuanya. Maka benar, berangkat dari pikiran tersebut, maka dilepaskanlah ikatan unta tadi. Ternyata, hadirin rahmati Allah, kebiasaan orang Arab, ketika mengikat unta, biasanya satu unta dengan unta yang lain itu saling mengikat dengan satu ikatan tali. Maka ketika kita lepas ikatan pertama, secara tidak langsung unta yang lain yang di belakangnya akan mengikuti. Dan ketika gerombolan unta itu diikat, yang diikat cuma ikatan yang paling depan saja. Maka ketika kita lepas ikatan paling depan, semuanya sudah terlepas. Maka inilah yang kemudian dilakukan oleh Salim bin Auf bin Malik al-Asy'ari, melepas ikatan tersebut, kemudian membawa semua unta itu kembali ke pangkuan orang tuanya. Kembali kepada kedua orang tua. Masih larut dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan pintu di rumahnya. Ketika dibuka, kembali terkejut, ternyata yang datang adalah anaknya yang sedang ditawan oleh musuh tadi, yang bernama Salim. Dan keterkejutan itu tidak berhenti sampai situ saja. Auf bin Malik al-Asy'ari ini adalah terkenal penduduk Madinah yang sangat miskin. Walhasil keterkejutannya tidak sampai pada anaknya datang atau terlepas dari tawanan musuh, tapi plus anaknya terlepas dengan membawa ratusan ekor unta yang memenuhi pekarangan rumahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meski Auf bin Malik al-Asy'ari ini adalah orang yang miskin, namun ternyata tidak membentuk mentalnya mudah menerima sesuatu tanpa usaha. Yang dilakukan oleh Auf bin Malik al-Asy'ari ketika melihat harta yang banyak berupa ratusan ekor unta memenuhi pekarangannya, tidak langsung ia menjadikan itu barang miliknya, tidak langsung ia konsumsi unta itu, namun terlebih dahulu ia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kembali ia menghadap Rasulullah, menceritakan bagaimana perihal anak yang terbebas dari tawanan musuh plus unta-unta yang memenuhi pekarangan rumahnya. Kemudian Auf bin Malik al-Asy'ari lantas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana status hukum dari unta-unta tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, isna' biha ma ahbabta wa ma kunta sani'an bimalik. Ya sudah, kalau bahasa kita sekarang, udah ente manfaatkan aja sebisa mungkin. Anggap aja itu barang milik ente sendiri. Maka setelah itu barulah Auf bin Malik langsung mengkonsumsinya atau memanfaatkan unta-unta tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama berselang itu maka turunlah satu ayat, dua ayat tepatnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ternyata peristiwa yang terjadi pada Auf bin Malik ini menjadi sebab turun dari surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan segala pintu jalan keluarnya dari segala kesusahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan anugerahkan sebuah rizki atau rizki dari pintu-pintu yang tak disangka olehnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi dirinya. Maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah lah yang mengabulkan segala munajat kita. Doa-doa kita Allah yang mengabulkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Takdir masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah. Rizki tak ada yang tertukar, bahkan maut pun tak ada yang tertukar. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah ini ada dua kesimpulan, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama,
Ketika kita dirundung oleh berbagai masalah dalam kehidupan kita, maka ada 3 unsur yang harus senantiasa kita hadirkan untuk menyelesaikan masalah itu, yang umumnya kita lupa dan mengandalkan hanya 2 unsur saja. Ketiga unsur itu, pertama adalah iman, yang kedua adalah otot kita, dan yang ketiga adalah otak kita. Antara iman, otot, dan otak harus saling berkelindan, harus senantiasa hadir ketika menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Jangan kita andalkan hanya otot dan otak kita saja, maka niscaya kita tidak akan menemukan jalannya. Pelajaran yang kedua, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk pendidikan generasi-generasi penerus kita. Harus kita utamakan untuk pendidikan generasi-generasi penerus kita adalah pendidikan yang mampu melahirkan bukan hanya kecerdasan intelektual dan emosionalnya saja, tapi bagaimana dari lembaga pendidikan yang telah kita pilih untuk anak-anak kita itu mampu membentuk kecerdasan spiritualnya. Artinya kecerdasan spiritual dalam kisah ini, dia menjadi kemudi bagi kecerdasan intelektual dan emosionalnya. Maka tidak mungkin bisa terjadi Auf bin Malik ketika disuruh oleh Rasulullah untuk berzikir, padahal yang seharusnya dilakukan pada saat secara logika kita ketika anak sedang ditawan musuh, maka yang harus dilakukan umat Islam adalah menyerang musuh tersebut untuk mendapatkan anak tadi. Tapi yang dilakukan adalah untuk berzikir. Hadirin rahmati Allah, kalau sekedar kecerdasan intelektual yang kita lakukan, maka tidak kita akan terima. Namun di sini berperan kecerdasan spiritualnya. Maka tidak akan mungkin Auf bin Malik ketika mendapatkan ratusan unta memenuhi pekarang rumahnya, otomatis kalau dia sekedar mengandalkan kecerdasan emosionalnya, dia akan sekedar mengandalkan emosional dan intelektualnya, dia pasti akan langsung mengkonsumsi semua unta tersebut. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual telah menjadi kemudi bagi kecerdasan intelektual dan emosional Auf bin Malik, sehingga segala harta yang ada di pekarangan rumahnya tidak langsung dikonsumsi, terlebih dahulu dipastikan kepada Rasulullah bagaimana status hukumnya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya melalui tadabbur 2 ayat dari surah At-Talaq 2 dan 3 ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha wa hafidhu 'ala at-ta'ati was-salati wa huduril jum'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.